Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita sampai pada pokok bahasan kelima, yaitu tentang tenure, properti, dan konflik penguasaan atas sumber daya alam. Secara khusus kita akan membahas dua topik besar dalam pokok bahasan kelima kali ini, yaitu yang pertama persoalan tenure dan properti, lalu yang kedua konflik terkait penguasaan atas sumber daya alam. Nah, jika kita perhatikan bagan yang ada di sebelah kanan, kita bisa melihat bahwa kelompok-kelompok masyarakat ya di dalam sebuah komunitas memiliki akses yang berbeda-beda terhadap kedua hal tersebut. Ada satu kelompok yang mengakses lebih banyak atau lebih mudah atau memiliki privilege tertentu untuk bisa mengakses tenurial dan properti. Ada kelompok lain yang sangat terbatas dalam hal akses. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut bisa menggiring pada terjadinya konflik antar kelompok masyarakat tersebut. Nah, lalu konflik-konflik ini bisa kita coba selesaikan dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah kompromi, yang kedua kolaborasi, dan yang ketiga akomodasi. Apabila kita lihat dengan lebih mendalam konsep tentang tenure tanah ini, ya, kita bisa melihat bahwa di situ ada konsep sosial yang mengiringinya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa relasi antar individu atau grup terkait dengan tanah atau juga bisa sumber daya alam yang lain, ini bisa bersifat resmi, ya, formal, legal, ya, atau juga bisa bersifat adat atau customary. Nah, ini berarti bahwa dua panduan atau dua payung hukum tersebut bisa menjadi dasar di dalam membangun relasi antar manusia dengan tanah. Lalu yang kedua, relasi tersebut dibangun dengan kelembagaan. Jadi kelembagaan ini yang mengandung aturan, dia dikonstruksikan oleh kelompok masyarakat dengan tujuan untuk mengatur perilaku warga terkait dengan bagaimana hubungan warga tersebut terhadap sumber daya alam atau terhadap tanah yang dalam hal ini. Yang ketiga, ada hak properti yang menempel pada konsep ini. Ya. Jadi hak properti ini memuat tentang bagaimana hak-hak properti atas tanah dialokasikan di dalam sebuah kelompok warga. Dan yang terakhir, kita bicara akses, yaitu tentang bagaimana hak, ya, akses dalam bentuk hak diberikan kepada individu atau organisasi untuk digunakan, untuk dikendalikan, dan juga akses ini bisa sampai pada mentransfer, ada kemampuan mentransfer dari si kelompok individu. Jika kita lihat secara lebih mendalam, kita bisa lihat bahwa tenure tanah ini memiliki konsep sosial. Yang pertama kita perhatikan adalah relasi antar individu atau antar grup. Nah, relasi ini dibangun kaitannya dengan sumber daya alam yang menjadi fokus dari kedua grup itu. Jadi, basis dari relasi itu bisa bersifat resmi, ya, berdasarkan aturan perundang-undangan yang formal, atau bisa juga yang sifatnya adat atau customary. Nah, yang kedua, kita bisa melihat bahwa di situ muncul juga aspek institusi atau kelembagaan. Nah, institusi ini isinya adalah aturan yang dikonstruksikan, yang didesain oleh sekelompok masyarakat untuk mengatur perilaku dari anggota-anggota masyarakat itu. Yang ketiga,
kita lihat adanya hak properti. Nah, ini bicara tentang bagaimana setiap warga mendapat alokasi atas hak properti tertentu. Nah, yang keempat adalah akses. Nah, ketika bicara akses, maka banyak lapisan-lapisannya. Ya, kita bisa bicara akses dalam konteks bagaimana individu mengakses sesuatu untuk bisa digunakan. Bagaimana individu atau kelompok bisa mengakses tapi bisa mengendalikan. Sampai akses di dalam mentransfer. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat konsep sosial ini terdiri dari relasi, institusi, hak properti, dan akses. Maxwell dan Wiebe mendefinisikan land tenure ini sebagai sebuah sistem atas hak dan kelembagaan-kelembagaan yang mengatur akses dan penggunaan atas lahan dan juga sumber daya yang lain. Jadi isi dari land tenure ini adalah hak dan kelembagaan. Nah, secara sederhana, land tenure system ini mengandung beberapa unsur. Seperti misalnya siapa yang memiliki sumber daya alam itu. Lalu siapa yang bisa mempergunakan sumber daya alam itu. Lalu apa bentuk dari resources-nya ya, dari sumber daya alamnya. Ini macam-macam ya, bisa tanah, bisa hutan dan sebagainya. Lalu untuk berapa lama sumber daya alam itu dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dan pada kondisi apa sumber daya alam itu dikembangkan atau sistem sumber daya alam itu dikembangkan. Lalu bagaimana kita melihat keterkaitan antara sistem tenurial dan konflik sumber daya bersama? Nah, kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri memperlihatkan adanya sebuah sistem alam atau objek agraria. Sedangkan di sisi sebelah kanan ada sistem sosial atau subjek agraria. Nah, kedua sistem ini dihubungkan dengan berbagai rezim property rights ya dan juga ragam sistem tenurialnya. Jadi, akses pada tanah dan sumber daya alam itu diatur oleh sebuah sistem yang disebut sistem tenurial. Mari kita lihat. Konflik sumber daya akan fokus pada jenis sumber daya yang sifatnya common pool resources atau CPR. Nah, ini terkait dengan bagaimana para pemanfaat atau subjek agraria menguasai dan memanfaatkan sumber daya bersama atau objek agrarianya. Ya. Nah, di sini kita akan melihat dua akar konflik atas sumber daya bersama ini. Yang pertama, ada ketidakmampuan dari institusi ya, kelembagaan di dalam menerapkan sistem tenurialnya sehingga bermuara pada terjadinya situasi open access. Akibat dari beragamnya pemanfaat sumber daya tadi, maka aktor-aktor tersebut tidak merasa terikat pada sistem tenurial yang ada. Hasilnya adalah semua kemudian memiliki acuan masing-masing di dalam memanfaatkan sumber daya alam bersama. Lalu yang kedua, ada pemanfaat lokal yang tersingkir dari sumber daya bersama karena adanya property right lokal atau sistem tenurial lokal yang disingkirkan oleh rezim property right nasional ya. Sehingga pemanfaat lokal kehilangan hak atas sumber daya bersama tersebut. Nah, kita akan fokus pada akar konflik yang kedua ya. Berikut contoh tenure dalam perhutanan sosial yaitu pada skim hutan kemasyarakatan. Kita bisa lihat di sini bahwa penguasa atau pemilik itu bisa beberapa aktor ya. Yang pertama, ketika pemilik adalah negara ya atau dia menjadi penguasa hutan produksi.
Nah, pemanfaat atau penggarap itu bisa berupa kelompok masyarakat, ya, gabungan kelompok tani hutan, ya, atau gapoktan, atau bisa juga koperasi. Nah, sumber daya yang dimanfaatkan oleh penguasa hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, lalu bisa juga pemanfaatan jasa lingkungan, dan juga pemanfaatan hasil kayu, ya, atau pemungutan. Nah, izin tenurial, ya, izin tenur atau izin mempergunakan sumber daya alamnya, lama maupun kondisi tenurnya ini bisa beragam, ya. Eh, di sini kita bisa lihat ada IUP, ya, izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, IUP HKM. Lalu IUP HKM ini bisa diberikan oleh menteri atau gubernur tergantung luasan kawasan yang digunakan, bisa berjangka 35 tahun, ya. Dan ini IUP HKM ini dilarang dipindah tangankan atau diubah status atau fungsi kawasan hutannya serta digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana. Jadi harus strict, ya, pada perencanaan di awal. Nah, ada juga penguasa pemilik yang berada di bawah Perum Perhutani. Nah, Perum Perhutani ini bertugas sebagai pengelola hutan lindung yang terdapat dalam kawasannya. Nah, hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani ini bisa digunakan untuk pemanfaatan jasa lingkungan, juga bisa pemanfaatan hasil kayu hutan atau HHK dan bukan kayu. Ya, jadi pemanfaat dan penggarapnya ini sama, ya, dan juga izin tenur, lama tenur dan kondisinya ini sama. Jadi yang berbeda hanya di bidang sumber daya yang dimanfaatkan dan jenis penguasa. Ya. Di awal saya mengingatkan bahwa konflik pada sumber daya alam ini berfokus pada sumber daya yang sifatnya common good atau common pool resources, ya. Jadi contoh-contoh ini Anda bisa ingat kembali di perkuliahan PB2 atau PB1 barangkali, ya. Anda bisa lihat contohnya adalah jaringan irigasi, ikan, ya, lalu lautnya, hutan dan sungai itu adalah sumber daya alam yang bisa dikategorikan sebagai common pool resources. Anda tentu masih ingat definisi dari common pool resources, ya. Di sini sumber daya yang disebut sebagai CPR ini merupakan sumber daya yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ya, dia sumber daya yang sistemnya sangat kompleks, juga skalanya beragam, ya. Dan karena sifatnya itu, maka sulit untuk mencegah individu atau kelompok masyarakat masuk dan memanfaatkan sumber daya itu, sekaligus juga berpotensi untuk merusaknya. Nah, hal lain yang kemudian muncul adalah common property regime. Nah, ini bicara tentang aturan. Jadi, bagaimana sumber daya ini lekat dengan hukum, ya, lekat dengan cara-cara yang mengatur individu, ya, hubungan individu terhadap the commons, bahkan juga hubungan antar individu. Jadi di dalam common property regime kita bisa melihat bagaimana pola-pola pengaturan terkait misalnya siapa yang harus disingkirkan dari sumber daya itu, dan juga kita bisa menentukan seberapa besar manfaat yang dinikmati seseorang bisa membatasi manfaat bagi orang lain. Gambar ini memperlihatkan siapa yang memiliki atau menguasai common pool resources. Kita bisa lihat di sini bahwa CPR atau sumber daya bersama bisa dimiliki oleh atau dikuasai, ya, oleh negara, bisa dikuasai oleh masyarakat hukum adat, bisa juga oleh individu atau private sector,
atau juga korporasi, ya, dan ini biasanya bersifat open access resources. Kita bisa lihat di sini bahwa sebuah sumber daya alam yang sifatnya adalah common pool property bisa memiliki beragam sistem tenurial. Ya, ini kita mengambil contoh hutan negara. Ya, ini macam-macam, bisa sifatnya hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi. Ya. Nah, hutan itu bisa memiliki dua sistem tenure. Ya, yang pertama ada sistem tenurial yang berbentuk hutan produksi negara yang biasanya dikelola oleh perum perhutani. Ya. Lalu sistem tenurial yang lain adalah berbentuk hutan lindung di dalam kawasan perhutani yang dapat dimanfaatkan untuk perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan. Nah, tenure yang pertama ini melibatkan hubungan antara pemilik dan pengelola hutan. Ya, pemilik hutannya adalah negara, tapi kemudian dikelola oleh perum perhutani. Nah, sistem tenure yang kedua adalah antara pengelola hutan dikerjasamakan dengan warga, bentuk hutan kemasyarakatan. Setidaknya ada 3 kondisi yang memicu terjadinya konflik sumber daya alam, terutama terkait dengan common property. Ya. Kita bisa lihat di sini yang pertama adalah bagaimana ragam pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya yang sama itu saling bertarung terkait akses. Ya, jadi mereka berusaha untuk mengakses sumber daya yang sama karena mereka masing-masing memiliki kepentingan terhadap sumber daya itu. Sehingga kemudian common property ini berubah menjadi terbuka aksesnya. Ya. Dan di satu sisi bisa terjadi perubahan fungsi common property. Misalnya, yang tadinya kawasan hutan berubah menjadi kawasan produksi, lalu mungkin juga ada perubahan menjadi hutan konservasi. Nah, perubahan-perubahan ini tidak hanya terkait perubahan fungsi, tetapi juga menyangkut pola relasi antar pihak-pihak yang sebelumnya memanfaatkan sumber daya tersebut, ya, dengan pihak-pihak baru yang kemudian muncul akibat berubahnya fungsi tadi. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana peran negara di dalam menciptakan atau memicu konflik sumber daya alam. Ya. Banyak kasus yang memperlihatkan bahwa negara itu melakukan politics of ignorance. Ya. Jadi negara abai terhadap hak-hak masyarakat terhadap sumber daya alamnya, gitu ya. Lalu yang kedua, kelembagaan yang ada ya di dalam masyarakat, juga hak-hak masyarakat lokal itu tidak diakui dan justru dikerdilkan. Nah, ini bermuara pada situasi common pool resources dan juga pada local common property regime. Ya, ada situasi di mana kelembagaan lokal terkait pengelolaan sumber daya alam tererosi fungsinya, lalu juga bermuara juga pada kompleksitas aktor pengguna sumber daya alam. Ya. Nah, kita kemudian lihat bahwa perubahan-perubahan pengelolaan sumber daya alam dari mulai zaman kolonial sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengalami berbagai tahapan, ya, dan juga melahirkan berbagai tipe pengelolaan sumber daya alam. Dari mulai hutan itu difungsikan sebagai APL atau area penggunaan lain, lalu juga fungsi hutan lindung dan kawasan konservasi, sampai kemudian
hutan yang difungsikan sebagai pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan akumulasi kapital. Biasanya ini diwujudkan dalam bentuk hutan produksi dan hutan konversi. Gambar ini memperlihatkan betapa carut-marutnya sistem tenurial yang ada pada sebuah kawasan. Jika kita perhatikan kotak-kotak yang ada di dalam gambar itu, kotak tersebut merepresentasikan siapa yang mengelola sumber daya alam. Ya, jadi dalam satu kawasan itu ternyata tumpang tindih penguasaan ya atau klaim atas sumber agraria itu terjadi. Anda lihat di sini bahwa PT Reki misalnya tumpang tindih dengan kawasan administrasi Desa Tanjung Lebar ya. Lalu di kawasan PT Reki rupanya ada konsesi untuk PT Inhutani. Belum lagi kalau kita lihat PT Reki ini berada pada kawasan pemukiman penduduk ya. Lalu juga lihat yang hijau itu adalah HPH. HPH itu rupanya bertumpukan dengan PT Asiatik Persada, bertumpukan dengan HTI WN dan AAS itu yang ungu itu ya, yang sebelah kiri. Lalu juga dia bertumpuk dengan Desa Tanjung Lebar ya, dengan PT Reki juga dan dengan pemukiman. Jadi ini silang sengkarut dari sebuah pengelolaan sumber daya alam dengan sistem tenurial yang sangat tidak ideal ya. Dalam gambaran yang sedikit berbeda, kita bisa lihat bagaimana sebuah kawasan ya, hutan di sini, hutan negara, ini memiliki beragam sistem tenurial. Ya, banyak aktor yang memanfaatkan kawasan hutan negara selain masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan negara. Jadi masing-masing kelompok dengan gayanya masing-masing ya. Masyarakat orang rimba misalnya dia memiliki aktivitas berburu meramu ya. Tapi kemudian akibat adanya perkebunan, HTI, Taman Nasional dan HPH, mereka kehilangan hak atas sumber daya alam, mereka tidak memiliki akses terhadap fasilitas publik, bahkan tidak punya klaim atas tanah ya. Sama halnya dengan masyarakat adat Melayu. Akibat masuknya rezim yang baru ya negara dalam hal ini, maka kebun karet rakyat pun terlantar ya, illegal logging makin menjadi-jadi, kemudian klaim tanah ulayat juga sulit ya dilakukan. Dan Pemda kemudian memperburuk keadaan itu dengan memperlihatkan bentuk administrasi publik yang tidak rapi ya, di samping juga sumber daya manusianya lemah dan persaingan antara elit politik yang berkepentingan terhadap sumber daya alam. Sama halnya dengan pengelolaan kawasan kehutanan, maka di kawasan laut kita juga bisa melihat peta zonasi ini sudah terekam ya dengan baik. Ini saya mengambil contoh Taman Nasional Karimun Jawa ya. Di sini sudah dipetakan mana yang menjadi zona inti, zona perlindungan, atau zona pemanfaatan pariwisata, perikanan tradisional, dan sebagainya ya. Dan ini, peta zonasi ini sudah disahkan ya, dan sudah dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Akan menjadi masalah kemudian ketika ada pihak-pihak yang kemudian tidak tunduk pada aturan zonasi ini, dan itu kemudian nanti bermuara pada dan ini hasilnya ya. Masyarakat yang semula bebas mengakses sumber daya alam ya dan juga isinya ya, mereka tidak lagi bisa melakukan hal yang sama. Mereka tereksklud dari kehidupan awal mereka. Bahkan juga itu pun terjadi pada kawasan pertambangan, misalnya gambar di bawah ini,
masyarakat hanya mendapat sisa sedikit dari sebegitu luas sumber daya alam. Ya. Jadi ini merupakan sebuah mekanisme ekspansi yang dilakukan dengan cara mengusir penduduk dari tanah-tanah yang mereka garap. Hal yang patut dicatat adalah bahwa semua konflik terkait akses sumber daya alam ini berpangkal dari persoalan property right. Ya, ada dua hal yang terjadi di dalamnya, yaitu terkait relasi kuasa. Jadi ketika hak properti berubah, ini akan menggiring pada perubahan distribusi manfaat di kalangan para pihak. Lalu juga berubahnya akses terhadap sumber daya alam, ya. Ini meliputi hak untuk mengakses, ya, memungut, sampai hak untuk melakukan transfer ke pihak lain. Lalu bagaimana peran dari kolaborasi? Ya. Nah, kolaborasi di dalam konflik ini bertujuan untuk mendorong tren pengelolaan kolaborasi. Ya. Jadi konflik ini memicu dilakukannya kerja-kerja kolaborasi, tapi juga bisa menjadi sumber konflik. Jadi kolaborasi itu yang kemudian bisa menjadi sumber konflik karena antar pihak itu memiliki kepentingan yang berbeda, memiliki agenda yang berbeda, dan sehingga ketika strategi kolaborasi dibangun, itu justru memperuncing konflik di antara mereka. Lalu kolaborasi ini juga dapat mengidentifikasi elemen penting dari proses kolaboratif dan mengelola konflik. Dan yang terakhir adalah menyusun kerangka proses untuk mengelola konflik berdasarkan pendekatan kolaboratif. Sehingga tujuan dari manajemen kolaboratif yaitu bagaimana setiap pihak, setiap aktor itu bisa melakukan negosiasi atas prinsip-prinsip mereka masing-masing, lalu bagaimana mereka mengelola sumber daya alam yang ada, dan praktek-praktek tentang penggunaan sumber daya alam atau pemanfaatan sumber daya alam itu bisa disetujui oleh stakeholder yang lain. Dan yang kedua adalah membagi kekuasaan antar stakeholder sehingga keputusan yang ada itu adalah keputusan terkait dengan keberlangsungan sumber daya yang ada. Bisa kita simpulkan bahwa kolaborasi ini dibangun dari keputusan berdasar problem bersama, ya, lalu kemudian menyusun tools melalui koordinasi lintas batas, lalu juga membangun kesepahaman atas informasi yang ada, ya, sehingga sampai pada peningkatan kapasitas dari lembaga-lembaga yang terbentuk, ya, terkait dengan proses kolaborasi yang dilakukan. Kita sampai pada 3 tahap di dalam membangun kolaborasi terkait konflik pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama ini tahap koordinasi, ya. Di sini memang kegiatan atas pihak lain itu dipertimbangkan, tetapi tidak ada interaksi langsung di antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya alam. Beda dengan kerjasama, ya. Tujuan para pihak tadi itu dibuat secara lebih efektif dan ada interaksi antar organisasi yang terlibat, terutama dalam mencapai misi, ya. Dan yang terakhir strategi yang cukup ideal, ya, ini bicara kolaborasi di mana pihak-pihak yang berkepentingan itu mengejar sebuah misi dan tujuan yang sama. Jadi dalam kaitannya dengan upaya tersebut, maka mereka akan bekerja bersama dengan individu sampai pada tercapainya tujuan bersama. Demikian, terima kasih. Selamat berdiskusi.